Kajian Islam. Kata Abu Musa al-Ash'ari, ketika itu ia berkata, Kinana bin Akhnas, ia berkata, aku mendengar al-Ash'ari menyampaikan khutbah di atas mimbar. Bahwasannya, kata Abu Musa al-Ash'ari, Dzulkifli bukanlah seorang nabi, tetapi ia hanya seorang saleh. Seorang saleh yang setiap hari dia sholat sebanyak 100 rakaat. Ia menjalankan amanat agama dan umat sepeninggal Yasa atau Elyasa. Ini bisa dicek di dalam tafsir At-Tabari pada jilid yang ke-17. Bahkan disebutkan kisah di situ tentang bagaimana Yasa ini adalah seorang pemimpin kaumnya atau disebut raja dalam skup tertentu. Raja Yasa. Ada yang menyebutkan Ilyasa itu adalah raja. Apakah nanti hubungannya dengan Nabi Ilyasa? Ya. Tapi disebutkan dalam riwayat itu disebut dengan kalimat Yasa. Adapun yang masyhur, mayoritas dari para sahabat, para tabi'in, mereka meyakini bahwa Dzulkifli adalah seorang nabi. Karena di dalam Al-Quran disandingkan nama beliau itu dengan nama nabi-nabi. Ada Ismail, ada Idris. Ada juga dalam surah tadi, surah Sad, yaitu dengan Ilyasa. Yang kedua, disebut dengan pujian yang sama dengan pujian para nabi, yaitu Nabi Idris dan Ismail. Kalau Dzulkifli, nama yang di dalamnya melekat sifat, yaitu orang yang memiliki kemampuan dan jaminan, artinya dia itu amanah dalam memegang janji dan tugas, tanggung jawab. Nah itu mirip dengan sifat Nabi Ismail. Karena Nabi Ismail diterangkan dalam surah Maryam, innahu sadiqul wa'di. Beliau adalah orang yang benar janjinya. Dalam surah 19 itu disebutkan, kalau nggak salah pada ayat yang ke-54 kalau tidak salah, coba dicek itu di situ. Wadhkur fil kitabi Ismail, innahu kana sadiqul wa'di, wa kana rasulan nabiyya. Dia adalah orang yang benar janjinya dan dia adalah seorang nabi dan rasul. Wa kana ya'muru ahlahu bis-salati waz-zakati wa kana 'inda rabbih mardiya. Di situ disebutkan bahwa beliau memerintahkan ahlinya, memerintahkan keluarganya menegakkan salat, menunaikan zakat, dan sungguh dia termasuk orang yang diridhai di sisi Allah Jalla wa'ala. Ada kesamaan sifat dengan Ismail. Ismail disebut dalam surah Maryam sadiqul wa'di, orang yang benar janjinya. Namanya Ismail. Adapun di sini namanya saja sudah Dzulkifli, yang memiliki kesanggupan, yang memiliki kemampuan untuk memberikan jaminan. Ini alasan kenapa beliau disebut adalah bukan sekedar orang saleh, tapi seorang nabi. Setiap nabi pasti saleh. Kalau orang saleh belum tentu nabi. Karena nabi dipilih mendapatkan wahyu. Orang saleh jumlahnya lebih banyak. Walaupun nabi 124.000.
tapi terbatas dengan zaman dan masa. Karena Nabi sudah terputus, wahyu sudah tidak ada. Kenabian sudah tertutup, tapi orang saleh sampai akhir zaman akan tetap ada. Setiap nabi pasti saleh, tapi orang yang saleh belum tentu nabi. Baik. Yang ketiga, ya, pemegang janji dan sabar sebagaimana Nabi Ismail. Sadiqul wa'di tadi sudah disebut, pemegang janji yang kuat. Yang kedua, Ismail disifati dengan sabar. Dalam surah As-Saffat, ya. Ketika Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Allah, berikan aku anak yang salih. Kemudian diberi kabar oleh Allah Jalla wa'ala bahwa Nabi Ibrahim bakal punya anak gulamun halim, yaitu anak yang halim. Halim di situ disebut sabar. Fabasyarnahu bighulamin halim, dan kami beri kabar gembira dengan anak yang sangat sabar. Kesabarannya itu diterangkan pada ayat berikutnya. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala, ketika Nabi Ismail sudah sanggup diajak bekerja bersama Ibrahim, maka Ibrahim bermimpi. Dia berkata kepada anaknya, Ya bunayya, inni ara fil manami anni atbahuka. Wahai anakku Ismail, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Fandur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku tentang mimpiku ini? Kata Ismail, Ya abati f'al ma tu'mar. Wahai Aba, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu ucapan dari Ismail. Mudah-mudahan kau menjumpai aku, mendapati aku sebagai orang yang sabar. Dan memang Allah jadikan Ismail anak yang sabar. Jadi disandingkan dengan nama Ismail, beliau Dzulkifli ini, mayoritas dari pendapat para ulama di kalangan sahabat dan juga para tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahwa dia adalah seorang nabi. Bapak Ibu Saudara sekalian, di antara sifat-sifat yang ada pada beliau, sebagaimana dalam surah Al-Anbiya ayat 85 dan 86, bahwa beliau adalah orang yang memiliki karakter di sini. As-sabru was-salih. Dia termasuk orang yang as-sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Dan dia juga termasuk minas salihin, termasuk orang-orang yang salih. Disebutkan dalam 2 ayat ini. Ini karakter yang perlu menjadi digaris bawahi untuk diteladani. Bahwa sifat Dzulkifli itu minas sabirin, yaitu memiliki apa? Kesabaran yang tinggi. Yang kedua, dia adalah tergolong orang yang saleh. Berarti ini sifat yang umum, yang lebih luas, mencakup sifat-sifat yang baik. Karena saleh itu termasuk bukan hanya sabar. Di situ ada tawakkul, ada qanaah, di situ ada banyak sifat-sifat yang bagus melekat pada orang-orang yang saleh. Nah, salah satunya adalah sabar. Jadi ini 2 sifat yang melekat pada beliau yang disebutkan dalam surah Al-Anbiya tadi. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Abu Dawud bin Abu Hindi dari Mujahid. Ia mengatakan
Saat Yasa berusia lanjut, ya tadi saya ceritakan adalah seorang pemimpin kaumnya atau disebut juga dengan raja, karena raja itu bisa aja raja kecil, raja menengah, raja yang besar yang harus memimpin banyak rakyat. Yasa ketika itu sudah tua renta. Ia berkata, aku akan menunjuk seorang pengganti yang akan mengurus kaumku selagi aku masih hidup, kata Yasa, agar aku dapat mengetahui bagaimana sepak terjang cara dia kerja, mengurus umat. Ia kemudian mengumpulkan seluruh rakyatnya di suatu tempat dan mengatakan kepada mereka, siapa yang menerima 3 hal dariku ini, maka akan kutunjuk sebagai penggantiku. Ya ibarat sebuah sayembara apabila dia sanggup melaksanakan 3 perkara ini. Apa 3 perkara ini? Yang pertama, yaitu orang yang akan mengganti kedudukanku sebagai pemimpin atau raja untuk kaumku adalah dia berpuasa di siang hari. Dan yang kedua, dia sholat di malam hari. Dan yang ketiga, dia orang yang tidak pernah marah. Kira-kira ini berat apa ringan ini? Pak, mulai dari pertama puasa di siang hari. Sekalipun kita tidak mengatakan bahwa puasa mereka adalah seperti puasa kita. Tapi yang jelas umat-umat terdahulu diperintah berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sekalipun ada sunnah yang menyebutkan al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatas sahur. Pembeda antara puasa kita dan ahlul kitab adalah makan sahur. Sekalipun kita tidak mengatakan puasa mereka persis seperti puasa kita. Tapi yang jelas ada syariat puasa sebelum itu. Dan ini kita bahas Nabi Zulkifli ini, yaitu sebelum Nabi Daud. Karena kita belum membahas Nabi Musa. Sementara Daud jauh di bawah Musa. Nabi Musa belum atau sudah? Belum kan? Belum kita bahas Nabi Musa. Insya Allah nanti. Setelah Musa baru ada Nabi Daud, baru ada Sulaiman. Berarti mungkin pada saat itu belum dikenal puasa Daud. Tapi ini raja ini sungguh berat ini. Syaratnya dia berpuasa setiap hari. Dan kemudian sholat pada malam hari. Sekalipun kita bisa mengatakan bahwa mungkin saat itu sholatnya tidak seperti sholat kita hari ini 5 waktu. Atau bahkan kita berpendapat jangan-jangan sholatnya 50 waktu. Ingat, tentang sholat 50 waktu itu disyariatkan kepada kaumnya Nabi Musa. Nabi Musa setelah Zulkifli. Kita tidak tahu jenis sholatnya seperti apa. Yang jelas sholat ini merupakan ibadah yang tidak dihapus syariatnya dari zaman ke zaman. Karena bapak moyang dari Zulkifli, kalau seandainya dia adalah keturunan dari Ayub, yaitu sampai ke kakeknya, yaitu Ishak. Sampai ke buyutnya, yaitu siapa? Ibrahim. Ibrahim sendiri berdoa di dalam surah Ibrahim ayat yang ke-40. Allah abadikan doanya. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni, wahai Rabbku jadikan aku muqimas salah, orang yang menegakkan salat.
Wa min dzurriyyati, juga anak keturunanku wahai Allah, termasuk Dzulkifli. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami, kabulkan doa kami. Sekalipun kita boleh mengatakan bahwa salat mereka tentu berbeda dengan salat kita. Dari segi bacaan mungkin. Kenapa? Kalau kita wajib membaca suratul Fatihah, maka orang yang tidak membaca suratul Fatihah salatnya enggak sah. Sementara Al-Fatihah hanya diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau sedang duduk dengan malaikat Jibril, terdengar suara dari langit seperti pintu dibuka, bertanya Rasul kepada Jibril, Jibril menjawab, itulah pintu langit sedang dibuka, malaikat turun membawa sesuatu untuk dirimu. Ketika sudah sampai kepada beliau, maka malaikat itu mengatakan, farrihu ummatakum binurain, gembirakan umatmu wahai Muhammad dengan dua cahaya, yang dua cahaya itu belum pernah diturunkan kepada umat sebelumnya, baru diturunkan hari ini. Apakah itu? Suratul Fatihah dan itu ayat akhir dari surah Al-Baqarah 284, 285, 286. Itulah dua cahaya. Berarti suratul Fatihah hanya diturunkan kepada umat Nabi kita Muhammad. Sekalipun Ibrahim salat, Ismail salat, Ishak salat, Al-Fatihah belum mereka miliki. Kalau kita, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak akan disebut salat atau tidak sah salatnya orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Baik, secara global di sini amalan orang-orang soleh yaitu apa? Puasa dan sholat. Mungkin boleh kita katakan sholat yang paling utama sebelum ada perintah sholat 5 waktu, yaitu sholat di malam hari. Dan itulah kebiasaan orang soleh yang banyak diulang-ulang di dalam Al-Quran. Ciri orang-orang soleh itu mereka sholat di malam hari. Makanya ini jadi syarat sayembaranya yasa. Siapa yang bisa sholat di malam hari, puasa di siang hari, bahkan di sini yang ketiga, tidak marah. Maka ada seorang yang dianggap remeh ketika itu. Orang tidak memperhatikan, orang tidak menganggap, karena mungkin dianggap orang ini miskin, tidak menonjol. Berdiri di hadapan yasa, saya. Ditolaklah Dzulkifli ketika itu. Duduk. Aku tidak menganggap bahwa kau mampu melakukannya. Pada hari berikutnya, ketika disampaikan sayembara ini, dia berdiri yang kedua. Ditolak. Pada hari berikutnya, dia berdiri lagi. Karena nggak ada yang lain. Selalu yang tampil Dzulkifli. Baiklah, kaulah yang akan jadi penggantinya. Riwayat ini bisa dilihat di dalam tafsir At-Tabari pada jilid yang ke-17, insyaallah. Sebagaimana tadi disampaikan riwayatnya. Dan ini cukup panjang, terjadi dialog nanti di mana iblis nanti akan menggoda si Dzulkifli. Ketika sudah diberikan amanah itu kepada Dzulkifli, maka iblis memerintahkan syaitan untuk mendatangi Dzulkifli agar digoda. Apakah dia sanggup melaksanakan 3 perkara itu? Terutama apakah betul dia orang yang tidak marah? Ternyata syaitan tidak sanggup. Akhirnya iblis yang mengatakan, baiklah, aku sendiri yang akan turun tangan. Kajian Islam